Assalamualaikum Bapak dan teman-teman semua. Izin memperkenalkan diri. Saya Iza Khairunisa dengan NIM C1C02395 dari Prodi Akuntansi kelas R12 Universitas Jambi angkatan 2023. Baik, saya di sini ingin membuat video presentasi guna untuk memenuhi tugas mata kuliah perpajakan 2 yang diampu langsung oleh Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SEMSI. Dan materi yang akan saya sampaikan pada kali ini yaitu mengenai pajak penghasilan pasal 21. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu definisi. Definisi dari pajak penghasilan pasal 21 menurut Mardiasmo yaitu pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. Nah, jadi dengan definisi ini dapat kita simpulkan bahwa pengenaan pajak penghasilan 21 ini adalah gaji seseorang yang melampaui PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Selanjutnya, yaitu mengenai yaitu saya akan membahas mengenai pemotong pajak penghasilan pasal 21. Ada hal yang termasuk dan ada hal yang tidak termasuk ke dalam pemotong pajak penghasilan pasal 21. Nah, yang kita bahas yang pertama yaitu yang termasuk pemotong pajak penghasilan pasal 21. Ada 5, yaitu yang pertama pemberi kerja. Pemberi kerja di sini yaitu yang terdiri dari orang pribadi atau wajib pajak badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai. Nah, jadi untuk pemberi kerja ini berarti semua orang yang memberikan pekerjaan kepada pegawai itu beliau secara tidak langsung menjadi pemotong pajak penghasilan pasal 21. Selanjutnya yang kedua yaitu bendahara pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada pemerintah pusat, termasuk institusi TNI atau Polri, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan kedutaan besar Republik Indonesia yang berada di luar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, atau pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan. Selanjutnya yang ketiga yaitu dana pensiun yang diperoleh dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua. Selanjutnya yaitu orang pribadi. Orang pribadi di sini yaitu terbagi lagi menjadi 3, yaitu orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, serta badan yang membayar. Yang pertama, honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status subjek pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk atas nama dirinya sendiri, bukan atas nama persekutuannya. Yang kedua yaitu honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status subjek pajak luar negeri. Yang ketiga yaitu honorarium atau imbalan yang diberikan kepada peserta pendidikan, pelatihan, dan magang. Dan yang terakhir yaitu penyelenggara kegiatan, di mana termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional maupun internasional, perkumpulan orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada wajib pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan. Nah, itulah tadi yang termasuk ke dalam pemotong pajak penghasilan pasal 21. Selanjutnya kita akan membahas mengenai hal yang tidak termasuk pemotong pajak penghasilan pasal 21, yaitu sebagai berikut. Di sini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, kantor perwakilan negara asing. Yang kedua, organisasi internasional yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Dan yang ketiga, yaitu pemberi kerja pekerjaan rumah tangga. Nah, yang poin ketiga ini, di mana maksudnya adalah pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau melakukan
pekerjaan bebas yang semata-mata memperkerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Nah, itulah yang dimaksud dan dengan pemberi kerja pekerjaan rumah tangga. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai wajib pajak penghasilan pasal 21, yaitu yang pertama pegawai, yang kedua penerima uang pesangon, uang pensiun, dana pensiun termasuk ahli warisnya. Dan yang ketiga yaitu bukan pegawai yang menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa ataupun kegiatan. Nah, di sini meliputi tenaga ahli yaitu seperti akuntan, notaris, aktuaris, konsultan, dokter, penyanyi, penasehat, pembuat musik, pengawas, pengelola proyek, pemberi jasa dalam bidang termasuk teknik komputer dan sistem aplikasi, dan masih banyak hal-hal lainnya. Dan yang keempat yaitu peserta kegiatan yang menerima penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan. Nah, di sini meliputi yang pertama yaitu peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, perlombaan seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu peserta rapat atau sidang, terus peserta kunjungan kerja, ataupun pertemuan-pertemuan tertentu. Nah, yang ketiga yaitu peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan apapun atau kegiatan yang bersifat bebas ataupun privat. Dan yang keempat yaitu peserta pendidikan, pelatihan, dan juga magang. Dan yang terakhir yaitu peserta kegiatan lainnya. Oke, itulah tadi yang dimaksud dengan wajib pajak penghasilan pasal 21. Selanjutnya yaitu di sini ada juga yang tidak termasuk sebagai wajib pajak, yaitu yang pertama, pejabat perwakilan diplomatik atau konsulat ataupun pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan oleh mereka. Dan yang kedua yaitu pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 huruf C Undang-Undang PPH, di mana yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak melakukan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. Selanjutnya yaitu saya akan membahas mengenai siapa-siapa saja yang dikenai pajak penghasilan pasal 21 atau biasa disebut juga dengan objek pajak pasal penghasilan 21, yaitu pegawai tetap, di mana penghasilan yang diterima oleh atau diperoleh pegawai tetap baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur. Yang kedua yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima dana pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan lainnya. Yang ketiga yaitu penghasilan berupa uang pesangon yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 tahun sejak pegawai berhenti bekerja. Yang keempat yaitu penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan maupun upah bulanan. Dan yang kelima yaitu imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan. Selanjutnya yaitu yang keenam, imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan ataupun imbalan sejenis lainnya. Selanjutnya yang ketujuh yaitu penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama. Selanjutnya yang kedelapan yaitu penghasilan jasa produksi, tantim, gratifikasi,
bonus, atau imbalan yang tidak teratur. Selanjutnya yaitu penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu penerimaan dalam bentuk natura. Di sini ada terbagi lagi menjadi dua, yaitu yang pertama wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final, dan wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan norma perhitungan khusus atau demand profit. Nah, sebagaimana disebutkan di atas, untuk wajib pajak dalam negeri diatur dalam PPh pasal 21, sedangkan untuk subjek pajak luar negeri diatur pada pasal PPh nomor 26. Selanjutnya yaitu mengenai hal-hal yang tidak termasuk objek pajak. Nah, di sini hal yang tidak termasuk objek pajak terbagi menjadi 5, yaitu pertama, pembayaran manfaat atau santunan asuransi berupa asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, ataupun asuransi beasiswa. Dan yang kedua yaitu penerimaan dalam bentuk natura ataupun kenikmatan lainnya dalam bentuk apapun diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah, yang diberikan wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final, dan yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan norma perhitungan khusus. Dan yang ketiga yaitu iuran pensiun, di mana yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada Badan Penyelenggara Tunjangan Hari Tua atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang dibayar oleh pemberi kerja. Yang keempat, yaitu zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amal zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, ataupun sumbangan keagamaan yang bersifat wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. Selanjutnya yang terakhir yaitu beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu. Nah, itulah hal-hal yang tidak termasuk ke dalam objek pajak. Selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai biaya jabatan dan biaya pensiun, di mana besarnya biaya jabatan ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya 6 juta setahun atau 500 juta dalam sebulan. Sedangkan besarnya biaya pensiun ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya 2.400.000 dalam setahun ataupun 200.000 dalam sebulan. Selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai tarif pajak pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan dan diterapkan atas PTKP atau penghasilan kena pajak. Yang pertama yaitu bagi pegawai tetap, besarnya penghasilan kena pajak bagi pegawai tetap adalah sebesar penghasilan neto dikurangi dengan PTKP, sedangkan penghasilan neto dihitung seluruh penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan, iuran pensiun, dan iuran THT, JHT yang dibayar sendiri, dan dikali dengan tarif pajak penghasilan Undang PPh. Nah, bisa kita lihat di sini rumus secara singkatnya. Pajak penghasilan pasal 21 sama dengan dalam kurung penghasilan neto dikurangi dengan PTKP dikali dengan tarif pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Selanjutnya sama dengan penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan, iuran pensiun, dan iuran THT, JHT yang dibayar sendiri dikurangi PTKP dan dikali dengan tarif pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Selanjutnya yang kedua yaitu bagi penerima pensiun berkala. Besarnya penghasilan kena pajak adalah bagi penerima pensiun berkala sebesar penghasilan neto dikurangi PTKP, besarnya penghasilan neto adalah seluruh jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya pensiun. Secara ringkas dapat digambarkan sebagai berikut, yaitu pasal PPh pasal 21 sama dengan penghasilan neto dikurangi dengan PTKP dikali dengan tarif pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan dan sama dengan penghasilan bruto dikurangi dengan biaya pensiun dikurangi dengan PTKP dikali dengan tarif pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Selanjutnya yang ketiga yaitu bagi pegawai tidak tetap yang dibayarkan secara bulanan, di mana
Bagi pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima selama 1 bulan kalender telah melebihi 4.500.000, besarnya penghasilan kena pajak dihitung sebesar penghasilan bruto dikurangi dengan PTKP dan dikali dengan tarif pasal 17 Undang-Undang PPH. Selanjutnya, yang kedua yaitu cara menghitung tarif atas penghasilan yang diterima pegawai tidak tetap. Nah, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan uang satu harian sepanjang penghasilan tidak dibayarkan secara bulanan, lapisan pertama pasal 17 Undang-Undang PPH sebesar 5% diterapkan atas. Yang pertama, jumlah penghasilan bruto sehari yang melebihi 450.000 atau jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP yang sebenarnya dalam hal jumlah penghasilan kumulatif dalam 1 bulan kalender telah melebihi 4.500.000. Selanjutnya yaitu pengenaan tarif pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan diterapkan atas jumlah kumulatif dari yang pertama yaitu bukan pegawai yang menerima imbalan yang bersifat kesinambungan yang memenuhi ketentuan. Yang pertama, yang bersangkutan telah mempunyai NPWP yang memperoleh penghasilan dari hubungan kerja dengan pemotong PPH pasal 21, dan yang ketiga tidak memperoleh penghasilan lainnya. Nah, untuk cara penentuan tarifnya sendiri yaitu dengan cara penghasilan bruto dikurangi dengan PTKP dikali dengan tarif pasal 17 Undang-Undang PPH. Atau apabila tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, maka yang dijadikan dasar adalah jumlah penghasilan bruto, di mana penghasilan bruto dikali dengan tarif pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Selanjutnya yaitu tenaga ahli, di mana 50% dari jumlah penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris, di mana rumusnya yaitu 50% dikali dengan penghasilan bruto dikali dengan tarif pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Yaitu yang selanjutnya yang ketiga, jumlah penghasilan bruto berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama. Di sini ada rumus pengenaan tarifnya yaitu penghasilan bruto dikali dengan tarif pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Selanjutnya yang keempat yaitu jumlah penghasilan bruto berupa jasa produksi, tantim, gratifikasi, bonus, atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima oleh mantan pegawai, di mana rumus pengenaan tarifnya yaitu penghasilan bruto dikali dengan tarif pasal 17 Undang-Undang PPH. Selanjutnya yang terakhir yaitu peserta program pensiun, di mana jumlah penghasilan bruto berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Nah, untuk rumus pengenaan tarifnya yaitu penghasilan bruto dikali dengan tarif pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Selanjutnya, yang keempat yaitu pengenaan tarif pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan diterapkan atas jumlah penghasilan bruto. Nah, di sini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, untuk setiap pembayaran imbalan kepada bukan pegawai yang bersifat kesinambungan. Dan yang kedua, untuk setiap kali pembayaran yang bersifat utuh dan tidak pecah yang diterima oleh peserta kegiatan. Selanjutnya yang kelima, yang terakhir, yaitu pengenaan tarif pajak penghasilan pasal 21 atas honorarium dengan nama apapun yang menjadi beban APBN atau APBD, yaitu sebagai berikut. Yaitu sebesar 0% untuk penghasilan bruto bagi PNS golongan 1 dan 2, TNI dan Polri, pangkat tamtama, bintara, dan pensiunannya. Dan yang kedua yaitu sebesar 5% dari penghasilan bruto bagi PNS golongan 3, TNI dan Polri, pangkat perwira pertama, dan pensiunannya. Dan yang terakhir yaitu sebesar 15%
bagi penghasilan bruto bagi pejabat negara, PNS golongan 4, TNI dan Polri, pangkat perwira menengah dan perwira tinggi, dan juga pensiunannya. Selanjutnya, tarif pemotongan pajak penghasilan pasal 21 bagi penerima penghasilan yang tidak mempunyai NPWP. Nah, bagaimana perlakuan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 ini jika penerima penghasilan ini tidak mempunyai NPWP? Nah, jadi caranya yaitu bagi yang tidak memiliki NPWP dikenakan tarif lebih tinggi 20% daripada tarif yang seharusnya ketika mempunyai NPWP. Jadi rugi banget ya teman-teman kalau kita mempunyai penghasilan terkena pajak sebaiknya kita mempunyai NPWP. Artinya, jumlah pajak penghasilan pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar 120% dari jumlah pajak penghasilan pasal 21 yang seharusnya dipotong dalam hal yang bersangkutan memiliki NPWP. Pemotongan pajak penghasilan 21 seperti ini hanya berlaku untuk pemotongan pajak penghasilan 21 yang bersifat tidak final. Nah, itu teman-teman. Selanjutnya, yaitu saat terutang. Saat terutang, pajak penghasilan pasal 21 dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, bagi penerima penghasilan adalah pada saat dilakukan pembayaran atau saat terutangnya penghasilan yang bersangkutan. Dan yang kedua, bagi pemotong penghasilan adalah akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan. Nah, sudah sampailah kita pada kesimpulan. Saya akan membacakan kesimpulan pada presentasi saya pada kali ini, yaitu pajak penghasilan atau sering dikenal dengan PPh pasal 21 merupakan bagian penting dalam sistem perpajakan Indonesia yang mengatur kewajiban perpajakan atas penghasilan yang diterima orang pribadi dari pekerjaan atau jasa. Pajak penghasilan 21 dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diterima seorang, termasuk gaji, upah, tunjangan, dan bentuk kompensasi lainnya. Pajak ini merupakan kewajiban pemberi kerja untuk memotong, membayar, dan melaporkan pajak penghasilan karyawan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perhitungan pajak penghasilan meliputi penentuan penghasilan kena pajak setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang memenuhi syarat dan pengurangan tertentu. Dan juga tarif pajak yang digunakan bervariasi tergantung pada tingkat pendapatan, dan perhitungan ini harus dilakukan secara hati-hati untuk memastikan kewajiban pajak yang sesuai. Nah, terima kasih. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini bisa dapat menjadi pembelajaran bagi kita semua. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata, baik yang saya sengaja maupun yang tidak saya sengaja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.